Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya berada di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta. Yogyakarta, dan sekarang saya bersama dengan Dewan Syuro Masjid Jogokaryan. Pak Ustadz Jazid. Apa namanya? Muhammad Jazid. Muhammad Jazid. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat ya. Ya, ini kan di Matus viral juga Pak ya tentang masjid ini. Gimana pengelolaan keuangannya atau sumber daya manusianya juga sih, ini luar biasa Pak. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang masjid itu? Ya, sebenarnya sederhana saja bahwa kita mencoba membangun masjid, bukan sekedar membangun bangunan masjid. Apa bedanya? Kalau masjid itu ada jamaah masjid, ada imam masjid. Sekarang ini banyak bangunan masjid belum punya jamaah masjid, baru punya jamaah sholat. Karena ketika sholat tidak kenal satu sama lain, tidak tahu problemnya dan tidak peduli. Nah itu namanya jamaah sholat, belum jamaah masjid. Kemudian imamnya juga selesai salam mimpin doa pergi. Dia tidak memperhatikan satu persatu jamaahnya apa problemnya dan memberi solusi. Nah itulah yang coba kita bangun di sini. Misalnya kita lihat ada ibu-ibu itu yang lain sudah pada pulang habis syuruk gitu ya. Kok masih nampaknya serius berdoanya, bahkan saya lihat menangis. Nah, kemudian begitu, Bu, ke kantor Bu sebentar, ini ada masalah Pak. Jadi Pak, saya ini ada pegawai telepon, 2 tahun lagi saya pensiun. Saya belum punya rumah. Tabungan saya 80 juta. Nah, rumah yang saya kontrak itu disuruh membeli oleh pemiliknya 480 juta. Kalau 2 tahun lagi pesangon saya turun bisa. Tapi ini kan harus sekarang. Saya coba mau cari pinjaman ke bank, masuk bank syariah, mengembalikan 2 tahun itu lebih dari 500 juta, saya nggak mampu. Oh Pak Ibu, saya panggil bendaranya dulu, ketua ini masih bendara saya dulu, Rizky. Kas kita ada nggak? Ada Pak. Kita belikan rumahnya ini. Masih jangan ini belikan. Iya kita belikan dulu atas nama masjid. Terus beliau mencicil, kita hitung dengan kurs emas antam waktu itu 334 gram. Silakan mencicil setengah gram, 1 gram. Alhamdulillah 2 tahun pensiun bayar lunas. Itu tanpa biaya inflasi, tanpa bagi hasil. Tapi karena pesangon dia lumayan besar, dia perbaiki rumah, masih ada sisa, dia ke masjid lagi. Pak, ini saya anggap saya kontrak 2 tahun. Saya bayar. Itu dengan kesadaran. Ada ketua Rukun Kacang Hijau dari Kuningan. Tiap hari sholat, ini jam umroh ini. Pak saya mau beli rumah sekitar 350 juta. Tapi saya nggak punya uang ya, tapi kalau sebulan saya bisa nabung 5 juta. Oke, gimana rumahnya kita belikan? Ya. Jadi di sini dari kebutuhan sehari-hari, modal usaha, beasiswa kemarin bulan yang lalu sudah S1 GM itu ada sarjana kedokteran, IP-nya 3,98 ambil sempurna karena beasiswa dari Madura. Tapi ketika lulus dia nangis. Kenapa itu nangis? Kenapa? Tidak bisa koas karena koas nggak ada beasiswa, harus bayar sendiri sampai jadi dokter itu. Jadi dia hanya sarjana kedokteran. Orang tuanya kemudian ke sini. Orang tuanya juga sama. Udah Pak, kita selesai. Berapa? 64 juta ya selesai. Itu namanya imam masjid. Jadi tidak sekedar memimpin sholat, yang menyelesaikan problem-problem. Pendekatan misalnya ya. Nah itulah masjid namanya. Jadi masjid itu harus ada jamaah masjid, harus ada imam masjid. Oleh karena itu masjid harus punya kekayaan untuk memberi solusi. Betul. Ya biar kaya itu yang kadang tuh. Makanya kita dari awal ketika
ada uang kita investasi, kita buat hotel, kita bangun hotel, bangun sawah, beli sawah. Jadi di sini warga miskin ada 480 kakak, itu tiap 15 hari kita berikan kebutuhan kapalnya dari masjid. Masjid kita backup Masya Allah. ATM beras untuk 1.000 jamaah yang rentan miskin. Jadi kalau mereka nggak punya beras, tinggal ambil dari sana. Udah ada ini lumbungnya Pak Berasnya ya. dari sawah yang kita beli. Berarti ada lumbung Pak ya? Ya. Ada lumbungnya, lumbung beras biasanya di Ya ini kan kita ada kebutuhan beras kita itu sebulan 2,8 ton loh, kebutuhan apa membantu Buat jamaah ya. Masya Allah. Berarti ini Nah, itu namanya mesin, bukan sekedar bangunan mesin. Nah, Mesin sekarang itu di bangunan. Indonesia yang banyak baru bangunan Bangunan, mesin. betul. Karena Nah, belum ada itu jamaah tuh. mesin. Yang ada baru jamaah sholat dan imam sholat. Belum jamaah masjid ya, sama imam Belum masjid ya. jamaah masjid. Karena ta'awanu alal birri wat taqwanya itu belum real terus. Di sini kita tahu persis ini siapa pekerjaannya. Serekod ya berarti ya. Siapa. Kita 2 tahun sekali ada sensus masjid. Kalau updating data kecil setahun 2 kali. Jadi kita tahu persis Kondisi ya. kondisi masyarakat Jumlahnya. kita. Jadi tidak boleh mesinnya bagus, rumah jamaah bocor, tidak boleh, itu harus diperbaiki. masjid yang solusi berarti. Kita sudah memperbaiki 130 rumah warga, 135. 130. Maksudnya. Kita rumah dari toiletnya, kamar mandinya, dapurnya, tempat tidurnya kita perbaiki supaya itu yang namanya jamaah masjid dan rumah masjid. Saya kira kalau Indonesia 1% saja ada masjid, problem kemiskinan itu Teratasi ya. Tapi sekarang 800.000 itu baru Bangunan. baru masjid. Belum ada jamaah masjidnya, belum ada imam masjid. Nah, maka masjid harus punya kekayaan. Itu seperti dicontohkan Rasulullah SAW kan. Jadi wakaf itu wakaf produktif. Kalau di sini malah disebut wakaf progresif. Progresif. Karena waktu ujian disertasi ini kebetulan saya diundang, malah para penguji banyak nanya ke saya sebagai tamu sebetulnya, karena di Saudi misalnya Masjidil Haram itu banyak sekali wakafnya, termasuk yang terakhir itu yang namanya Zamzam Tower, itu tanah dan bangunannya milik masjid dikelola oleh Badan Wakaf Masjidil Haram. Ya. Nah, itu terpisah antara bangunan masjidnya dengan bangunan usaha. Di sini waktu itu 2003 kami membongkar masjid lama, Mas Bapak Guru 9 ke sini masjid kecil ya. Nah ini terus lantai 3 saya bangun hotel di atas. Oh, di masjid ini nih? Apa hotel? Ada hotelnya. Nah itu alhamdulillah dari hotel itu untuk membiayai operasional masjid masih surplus. Jadi untuk gaji karyawan, bayar listrik itu per bulan dari hotel kita ini surplus 40 juta lebih. Nah infaknya sekarang tahun yang lalu tahun ini rata-rata 12 miliar setahun. Itu 100% untuk rakyat, tidak ada yang untuk masjid. Gus,